Kamu bingung apa itu PWK? Kita sama. Dari zaman nomaden sampai era berakhirnya Naruto Shippuden, manusia tidak pernah lepas dengan persoalan perencanaan. Manusia merencanakan karena sejatinya manusia selalu hidup dengan ketidakpastian. Ketidakpastian menimbulkan resiko, biaya, dan sakit hati. PHP misalnya. Ketidakpastian tersebut bermuara pada pemenuhan berbagai kebutuhan hidup manusia yang digambarkan oleh Maslow di dalam sebuah piramida yang diantaranya terdiri dari 1. Kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Lalu kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan untuk dihargai, dan kelima, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Berbagai kebutuhan ini membentuk nafsu manusia untuk mengejar apa yang dinamakan harta, tahta, dan raisa. Sehingga manusia kemudian bergerak dan bekerja di atas ruang dan melahirkan berbagai macam guna lahan seperti pertanian, perumahan permukiman, infrastruktur, serta berbagai guna lahan lainnya yang mendukung peri kehidupan manusia. Sayangnya, sifat ruang yang terbatas tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidup manusia yang terus bertambah dari tahun ke tahun akibat pertumbuhan penduduk. Sehingga persoalan tersebut membutuhkan upaya perencanaan wilayah dan kota untuk mengatur tata letak dan luasan penggunaan lahan sekaligus mengawasi aktivitas guna lahan tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari. Pada studi perencanaan wilayah dan kota, secara terminologi, ruang dibagi ke dalam ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Adapun skala perencanaan ruang secara hierarki terdiri dari perencanaan skala makro seperti wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota, hingga skala meso atau menengah seperti wilayah kawasan. Di lain hal, waktu perencanaan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang disusun dalam kurun waktu 20 tahun yang biasanya kita temukan dalam produk rencana tata ruang wilayah. Sementara perencanaan jangka menengah disusun dalam kurun waktu 5 tahun yang biasanya kita temukan dalam produk rencana pembangunan jangka menengah daerah. Adapun perencanaan jangka pendek disusun dalam kurun waktu 1 tahun yang biasanya kita temukan pada produk dokumen rencana satuan kerja perangkat daerah. Mekanisme proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan ruang wilayah dan kota telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai penataan ruang. Walau demikian, dalam perkembangannya, para perencana, yaitu orang yang bertugas melakukan perencanaan wilayah dan kota, dalam wawasannya memiliki berbagai macam mazhab. Setidaknya terdapat 8 mazhab yang dituliskan Ernan Rustiadi dalam bukunya Teori Perencanaan, Mazhab, dan Praktek Perencanaan Pembangunan Wilayah. Mazhab tersebut diantaranya mazhab perencanaan sistem dan komprehensif rasional, mazhab kapitalisme kanan baru, mazhab sosialisme, mazhab pragmatisme, mazhab advokasi, mazhab postmodern, kolaboratif, dan mazhab perencanaan hijau. Berbagai mazhab ini akan kita jelaskan dalam video selanjutnya. Jadi, jangan lupa untuk ikuti channel ini dan tinggalkan masukan serta saranmu pada kolom komentar untuk membantu channel ini tumbuh bermanfaat untuk putra-putri penerus bangsa dan negara Republik Indonesia. See ya!